Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama kali saya memang kenal dengan suami saya itu dari Facebook ya. Dunia online tahu sendiri. Ya. Saya ngejalanin itu layaknya seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, kasmaran Pak Ustadz. Terus tahun kemudian saya diajak menikah. Ya. Kita menjalani rumah tangga baik-baik aja gitu loh. Tapi setelah anak dalam kandungan di usia 6 bulan, saya baru tahu kalau dia punya istri dan 3 orang anak. Irna. Iya mas. Mir, pijitin gue deh. Capek banget. Capek banget mas ya? Iya. Sini aku pijitin ya. Makanya Pak, kamu tuh kalau pulang jam malam-malam kenapa Pak? Mama kan kesepian di rumah sendiri. Kamu bisa nggak sih nggak ngedubel? Aku tuh kerja dari pagi sampai malam kayak gini, duitnya buat lo. Saya kok ngomong gitu sih mas? Kok dibilangin sama aku Udah pijitin begitu? aja. Oh, jadi selama ini kamu di Jakarta ada perempuan lain? Kamu nggak tahu kalau anak kita sakit? Mas, perempuan ini siapa mas? Loh, kamu nggak bilang kalau kamu tuh udah punya istri? Mas, kamu tega banget sih mas? Tapi istri ternyata. Udah, Siapa kamu? Aku ini istrinya Mas Dadang mbak. Tapi aku istri sahnya. Mas ini gimana mas? didengerin tetangga. Nggak perlu kamu jelasin. Aku mau hajar pelakor ini. Jangan. Kurang ajar. Mbak, Jangan. Udah. Ini masalah apa? Tahu suami kamu. Udah. Udah. Kamu memang jahat. Iya. Tahu di Jakarta. Iya. Udah tenang. Didengar tetangga malu. Jangan. Gitu. Dari situ saya berpikir apa saya harus marah, senang, sedih, atau saya diam aja gitu. Akhirnya saya putuskan untuk saya lebih baik diam sampai anak saya lahir gitu. Saya menjalani itu dengan perasaan tuh nggak enak gitu loh, sakit gitu. Kadang dia pulang, kadang dia nggak pulang. Akhirnya pas anak saya lahir, ada rasa di sini dendam, kesel, kecewa. Niat dalam hati saya, jangan cuma laki-laki yang bisa poligami, saya juga bisa poliandri. Ya Allah, nasib apa kayak gini banget sih ya Allah. Tega banget sih mas. Astaga. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak mau kemana? Aku nggak tahu mau kemana, aku bingung mas. Yaudah. Mbak ikut saya anterin ya. Tapi nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa kakinya. Yaudah Mbak ikut saya ya. Saya anterin Mbak ya. Ya. Iya Mbak. Pelan-pelan Mbak. Seiringnya waktu, saya dapat kenalan ya seorang laki-laki, walaupun yang berbeda agama, tapi saya jalani itu bahagia gitu. Dia banyak waktu buat saya, walaupun saya tahu suami itu juga sudah beristri gitu. Jadi kita sama-sama tahu. Oke, Ibu Mirna, ditahan dulu sebentar. Ibu Mirna memutuskan untuk poliandri karena kecewa dengan suami yang membohongi Ibu Mirna. Iya. Loh, saat ini di mana dalam Islam seorang suami, pada saat itu mungkin masih calon suami, ingin menikah tapi dia tidak memberitahu statusnya dia apa sekarang. Nah, di dalam Islam itu ada beberapa tuntunan cara mencari jodoh. Jadi cara mencari jodoh salah satunya itu adalah berkenalan, ta'aruf namanya. Kenapa ta'aruf menjadi penting? Kalau tadi Mbak Wirna sudah ta'aruf di dunia medsos, tapi penting juga di dunia faktualnya, dunia realitasnya, karena pernikahan ini akan menggabungkan dua kekuatan, dua keluarga. Pertama adalah kita bukan tidak menyelidiki, tapi kita ingin tahu apa sesungguhnya statusnya. Ini kan diketahui tadi itu kan, supaya bisa dideteksi secara dini. Dan itulah saya kira tuntunan ajaran Islam,
Makanya kan antar keluarga saling mengenalkan, saling mengunjungi sebelum dilakukan pernikahan tadi. Lah, Islam memberikan perlindungan mengenai garis keturunan. Salah satunya garis perlindungannya adalah melalui pintu pernikahan. Dan ada perbedaan mengapa poligami bagi seorang suami dibolehkan menikah lebih dari satu wanita dan perempuan tidak diizinkan menikah lebih dari satu suami. Jadi poliandri itu kan seorang perempuan menikahi laki-laki lebih dari satu orang. Kenapa tidak dibolehkan? Dan statusnya masih suami istri dengan yang pertama kan, masih sah ya. Iya. Jadi kalau laki-laki yang sudah beristri kemudian menikah lagi dengan wanita, maka dibolehkan. Ya. Itu namanya poligami. Dan kalau tadi poligami, kenapa yang dibolehkan? Mohon maaf, kalau dua istri kemudian satu suami, kalau masing-masing punya anak, anaknya ini jelas nasabnya kepada siapa? Bin Ahmad. Yang B siapa? Bin Ahmad. Tapi kalau satu perempuan menikah dengan dua laki-laki, kalau Allah takdirkan dia punya anak, kepada siapa ini diatributkan? Karena kromosom yang pada diri tidak ada lebih dari itu. Lah karena itulah Islam jauh-jauh hari, ini namanya kalau dalam kaidah usul itu namanya syaddud dzari'ah, mencegah terjadinya hukum nanti yang kemudian menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kemudian Al-Quran mencegahnya ini. Yang kedua, tadi Mbak Mirna ada muncul rasa dendam. Dalam pernikahan tidak diizinkan orang berdendam dan status dendam itu diharamkan dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang ketiga, ada persoalan serius tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mirna tadi, kemudian menikah dengan suami tadi yang beda agama. Di dalam Al-Quran dijelaskan sekali, tidak dibolehkan la tumkihul musyrikina hatta yu'mina. Tidak boleh perempuan menikahi laki-laki musyrik. Maksudnya non muslim tadi yang beda agama. Begitu juga seorang laki-laki menikahi dengan konteks tadi. Tapi kaitan tadi adalah tegasnya ada di sana. Jadi sesungguhnya ini memberikan perlindungan. Tapi kan selama 1 tahun itu perkenalan saya dengan suami yang pertama itu kan sudah jalanin selama 1 tahun, Pak Ustadz. Iya, enggak. Jadi tapi ternyata Mbak Mira kan sudah menjalani 1 tahun, tapi kan tidak mampu mengetahui siapa sesungguhnya laki-laki yang akan mau dinikahi kan? Iya, karena saya lihat dari KTP-nya itu bujangan. Kalau soal KTP ini tidak bisa selamanya. Jadi makanya kalau pada zaman Nabi dan para sahabat kan selalu kalau hendak menikah itu kan selalu ta'aruf lah. Lihat keluarganya itu bukan berarti kita mau menyelidiki lebih jauh, bukan. Ini apakah dari keluarga baik-baik apa tidak. Yang kedua, ini apakah tadi itu sampai pada mengetahui akhirnya statusnya. Sehingga apa? Di kemudian hari tidak ada yang dirahasiakan di antara kedua calon mempelai tadi. Jadi sesungguhnya tuntunan seperti itu. Lah, Mbak Mira tadi 1 tahun berkenalan melalui medsos tadi, tidak mampu mengetahui sampai detail tadi dan suami merahasiakan sehingga terjadi tadi. Yang kedua, suami tidak boleh melakukan kebohongan kepada calon yang mau dinikahi. Termasuk dalam hal tadi, itu kan membohongi bahwa statusnya sudah berkeluarga, tapi ternyata status di situ lajang, sehingga Mbak Mirna dengan merasa nyaman, wah ini berarti statusnya sama dengan saya, sama-sama lajangnya, berarti nggak ada beban di belakangnya, sudah menikah saja. Jadi ini Mbak Mirna melakukan kesalahan yang pertama tadi, tidak menyelidiki secara jauh tadi itu. Yang kedua, yang kemudian menikah ngambil poliandri tadi. Yang kedua, suami Mbak Mita yang pertama tadi itu juga melakukan perbuatan dusta, namanya membohongi calon istrinya sehingga merahasiakan statusnya. Ya mungkin keadaan saya pada saat itu memang benar-benar lagi kasmaran. Jadi posisi saya tuh pada saat itu dia kelihatan baik banget gitu, dan kita pun beberapa kali ketemu. Jadi tidak di medsos aja, jadi beberapa kali ketemu, tapi karena saya patokannya KTP tadi itu, Pak Ustadz. Saya berpikir, ya masa dia mau nipu saya sih gitu, dan dia juga udah kenal ibu saya. Memang ibu saya sih nggak setuju, tapi saya pikir ya udah mungkin ini jodoh saya jalanin aja gitu. Jadi 1 tahun tadi itu kenalannya kan di tadi itu ya cuma di di ruang medsos sama dia ketemu gini. Gini, Gitu intinya ya. gini Bu Mirna sih. Kita di sini bukan menyalahkan Ibu Mirna. Bukan, betul. Kita mau kasih pelajaran ke pemirsa di rumah. Mungkin aja nih ada yang salah dari Ibu Mirna adalah kurang lebih dalam, itu aja sih. Kurang lebih dalam mengenal keluarganya. Kurang lebih hati-hati. Apa ini Ibu Mirna juga udah mau datang ke kita, artinya udah sadar, udah pengen berubah gitu kan. Nah, kita juga pengen dengar lagi yang tadi itu nih Ibu Mirna nih, yang kita menarik adalah soal poliandrinya. Bahagia Ibu Mirna melakukan poliandri? Ya sebenarnya sih nggak bahagia ya. Cuman karena dari suami yang pertama juga perekonomiannya juga
nggak ke aku juga, maksudnya nggak kasih nafkah. Terus jadi karena faktor ekonomi juga aku ngelakuin itu gitu loh. Anak aku mau dikasih makan apa nantinya gitu. Kalau sampai suami yang pertama tuh nggak nafkahi aku gitu loh Pak Ustadz. Jadi tuh di sini tuh emang bener-bener udah rasa kecewa, campur aduk, udah ditipu, nggak dikasih nafkah. Ya udah mau nggak mau, saya tuh berpikir saya harus bisa bangkit, harus bisa move on, harus bisa gimana caranya supaya anak saya tuh nggak kelaparan gitu. Jadi berbagai cara tuh saya lakukan gitu. Ya sampai kenal sama si suami yang kedua ini. Gitu. Dia bisa hidupin saya, dia bisa kasih perekonomian saya yang layak, yang bagus, yang cukup. Buat saya ya nggak ada salahnya gitu loh. Sini tuh sakit Pak, gitu loh. Bener-bener saya tuh pengen jadi istri yang baik, tapi kok diperlakukan seperti itu gitu loh. Bener-bener kecewa banget.